yang legeronya. Mungkin kita sudah jadi keturunan Belanda dan seterusnya ada. Nah, balik pada cerita Maryam. Artinya kenapa fokusnya pada supaya orang-orang ini kemudian merdeka dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka kemudian nyaman, aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu yang menjadi cita-cita dasar daripada sebuah kemerdekaan? Nah, kembali pada cerita Maryam. Nah, Maryam ketika dia mengandung, dia akan melahirkan, dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku bernazar, anak yang akan lahir ini akan kujadikan dia sebagai orang yang merdeka." Orang yang merdeka. Nah, kita sudah cerita-cerita ini dahulu. Apa maksud anak yang merdeka? Nah, maksud merdeka di sana adalah orang yang betul-betul tidak berkhidmat dan tidak bergantung kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergantung kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hakikat daripada beragama sebenarnya. Ketika kita berbicara menghambakan diri kepada Allah, itu maksudnya apa? Kita terbebas pada bentuk penghambaan kepada apapun dan kepada siapapun. Hanya kepada Allah. Yang kemakna la ilaha illallah. Tidak ada yang patut dijadikan sebagai Tuhan kecuali tidak ada yang memerintahkan kita, tidak ada yang mengatur-ngatur urusan hidup dunia akhirat kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini nanti ulama mengatakan meskipun hari ini orang menyembah Allah sebagai Tuhannya, tapi di sana ada banyak tuhan-tuhan kecil yang dia juga sembah. Nah, termasuk juga nanti jabatannya dan bla bla dan segala macam. Nah, hawa nafsunya. Dan inilah tuhan-tuhan yang mereka pertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pegang agama yang menuhankan Allah, itu maksudnya apa? Betul-betul memang membebaskan daripada berbagai macam bentuk ketergantungan dan keterkaitan kita dengan namanya makhluk apapun bentuk dan jenisnya. Jadinya maksud dan inti daripada akidahnya. Yang mereka pegang itu la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka riya saja dalam ibadah ini haram hukumnya. Kenapa ada persekutuan kepada Allah di sana, para hadirin? Nah, kembali anak Maryam tadi. Dia istri daripada Imran. Dia ingin anaknya betul-betul memang tidak bergantung kepada siapapun, tidak terikat dengan siapapun, kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Dia ingin anak ini betul-betul menjadi khadim rumah Allah. Dia tidak berkhidmat kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuan bagi anak itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kemudian lahir, ternyata anak perempuan, gitu kan? Di mana kebiasaan masyarakat pada ketika itu yang berkhidmat di rumah Allah pada ketika itu adalah anak laki-laki. Tapi karena istri Imran ini terlanjur bernazar, maka tidak ada pilihan kecuali Hanna ini, istri Imran ini, membawakan anak ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke masjid. Kalau bahasa kita sekarang masjid lah. Nah, apa yang terjadi pada ketika itu, para hadirin berbahagia? Nah, kalian bagaimana Hanna ini, istri Imran ini, membebaskan anaknya ini, memerdekakan anaknya dari dirinya, ya. Jadi sampai-sampai ini anak tidak sempat menyusu dari ibunya. Jadi bayi merah ini tidak sempat menyusu dari ibunya, langsung dibawa dan dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah. Jadi beliau betul-betul ingin menjadikan ini anak betul-betul merdeka. Hidup matinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada susu, tidak ada ibumu sudah. Bayi merah dibawa diletakkan ini. Ini kuserahkan kepadamu ya Allah, sudah selesai. Dan apakah kemudian bayi merah ini yang baru lahir diserahkan ini, lalu kemudian apa yang terjadi pada anak ini? Ini yang anak ini yang namanya nanti wa inni samaituha Maryama. Ini anak ini yang kemudian bernama Maryam. Apakah begitu anak ini diserahkan kepada Allah lalu kemudian datang semut memakan lalu mati anaknya? Karena anak ini diserahkan, dimerdekakan dan hidupnya hanya untuk Allah, anak ini dijaga oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasana wa anbataha nabatan hasana, kata Allah. Allah menerima doa Hanna, ibunya Maryam. Dan Allah pun menumbuh kembangkan itu dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Dan Zakaria yang menjaga anaknya. Ini di sini juga punya poin di sini. Malu kena skip bentar, ya. Penting tak tanya Syed. Juga itu terlalu singkat. Sudah, intinya anak ini kemudian besar, para hadirin. Anak ini besar. Allah yang menjaganya, Allah yang kasih makan dia. Apa kata Allah selanjutnya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Dan pada waktu itu karena dia sudah besar, dia dibuatkan mihrab oleh Zakaria di sebelah masjid, dibuatkan mihrab khusus. Seperti kita ini ada kamar di sana lah Maryam. Dan perhatikan para hadirin berbahagia, ketika orang terbebas daripada berbagai macam kepentingan duniawi, terbebas daripada penghambaan dan perbudakan makhluk, dan dia hanya hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Sampai makan minumnya ditanggung sama Tuhan. Yang keajaiban, Pak. Yang Maryam. Hana jauh kuda Maryam. Maryam tidak pergi. Maryam itu tidak memikirkan bagaimana
ke ekonomi, bagaimana lapangan kerja, bagaimana dia nanti melamar kerja, bagaimana wawancara dengan sebuah perusahaan. Mariah nak pikirnya. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini tidak betul, kalian kena pegang. Tapi ini kita bicara akidah, ini konteks akidah para hadirin. Artinya kenapa tujuan daripada semua kemerdekaan itu adalah Tuhan? Kenapa itu tujuannya? Kenapa Tuhan tujuannya? Kenapa supaya orang itu merdeka ini merdeka dalam mengabdikan diri kepada Allah? Kenapa itu? Karena segala-galanya di sana. Lihatlah keajaiban pada Maryam. Nabi Allah Zakaria yang seharusnya memberikan makan Maryam. Tapi Allah mengatakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Setiap kali masuk, setiap kali ada makanan. Zakaria bawakan makanan. Setiap dibawakan makanan sudah ada makanan di sana. Zakaria tanya, "Anna laki hadha?" Dari mana kau dapatkan ini makanan wahai Maryam? Dengan lugu dan polosnya Maryam mengatakan min indillah. Allah yang bawakan ini makanan. Sederhana ada. Perempuan yang masih lugu yang begitu polos. Perempuan yang tidak banyak melihat dan tidak mengenal orang, para hadirin berbahagia. Jadi, poin kena pegang apa? Dan menan kehidupan Nabi, segala lenjadukan pada cerita Maryam. Ini kalian kehidupan Nabi dan para sahabat. Apakah sahabat, lihat berapa income per kapita para sahabat pada ketika itu, para hadirin berbahagia. Kalau kita hari ini begitu sibuk memikirkan masalah ekonomi. Dan ini kan kita sekarang sedang pandemi ini. Ya, merdeka daripada pandemi. Bagaimana cara kita bisa merdeka daripada makhluk yang namanya COVID-19 ini? Karena tanya mahana Tuhan, jadi tanya sibuk memang dengan gabuk tanya dengan tak minta ubatnya. Karena memang tanya ya. Tapi lon kan kena pegah tidak boleh berusaha kan yang kena. Tapi ini kita kontaknya akidah. Nyo kontaknya kita bicara tauhid gitu ya. Ya. Nah, begitu juga kenapa kita begitu sibuk dengan persoalan ekonomi pada hari ini? Dan kalau apakah Nabi pernah sibuk dengan ekonomi sesibuk kita pada hari ini? Kita mengambil berbagai macam resiko, yang penting roda ekonomi tetap berputar dan seterusnya. Begitu penting urusan perut bagi kita pada hari ini, para hadirin berbahagia. Apa yang bisa diciptakan oleh perut ini? Lalu kita melupakan akal dan hati. Sekolah itu tidak begitu penting. Merangka janji jatuh kula. Yang penting ini bagaimana mall buka, pasar hidup. Nyamintanglah oleh orang-orangnya. Bagaimana roda ekonomi itu tetap berjalan dan berputar. Sekarang kita ini minus, kontraksi ekonomi kita minus 5,32%. Bagaimana di kuartal ketiga nanti kita tidak lagi minus, kalau tidak kita resesi. Bukan? Jadi yang dihantui kita ini persoalan resesi ekonomi, para hadirin. Kalaupun kemudian di kuartal ketiga kontraksi juga, jangan terlalu dalam, paling tidak minus 1% lah. Jadinya yang sekarang menghantui kepala para pemimpin dan pengurus bangsa ini, para hadirin. Tapi masalah kemudian anak-anak menjadi bandel di jalan, ya anak urusannya. Mau mati karena ketemayak mati kini yang kerok. Anak urusan. Anak-anak tidak mengaji anaknya, anak penting. Ya, jadi yang lebih penting apa? Persoalan perut. Jadinya yang terpegang hayat bunanya. Jadi apakah orang dulu ketika memerdekakan kita ini tujuannya supaya kemudian kita bisa hidup kenyang, para hadirin? Tidak. Tapi tujuannya adalah agama ini sebetulnya. Kan tujuannya hidup kenyang. Kenapa? Karena dari ketakwaan, dari agamanya sebenarnya kita bisa mendapatkan kehidupan. Maryam bisa begitu karena dia betul-betul bersama Tuhan. Maka Maryam tidak perlu banyak berfikir tentang masalah ekonomi, para hadirin. Allah dalam satu hadis qudsinya apa? Ya ibna Adama, tafarrag li'ibadati. Wahai anak Adam, sisihkan waktumu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Amla qalbaka ghina wa asuddu faqra. Aku akan penuhkan hatimu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiran daripadamu. Orang yang dekat dengan Allah, para hadirin, Allah akan buat dia rasa cukup meskipun sedikit yang dia punya. Bukankah Allah mengatakan dalam satu ayat dalam Al-Qur'an? Pegah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna al-barakat minas sama'. Berkah itu tidak harus banyak. Sedikit tapi cukup yang berkah. Itu menyertanya beriman dan God kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jahat kepada Allah, apakah kita akan lapar? Tidak. Israel itu dia jahat. Lapar enggak lapar. Amerika jahat, lapar enggak lapar dia. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Dan itu kita sudah lewati dulu ayat tersebut. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna abwaaba kulli syai'. Kalau sekiranya penduduk itu mereka ini orang kafirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru apa yang terjadi? Kami bukakan kepada mereka semua pintu rezeki dibuka.
Mereka lebih kaya daripada kita para hadirin. Rom dan Persia di zaman Nabi, mereka lebih kaya daripada Nabi dan para sahabat. Tapi apa yang terjadi kemudian? Rom dan Persia itu lebih kurang 15 tahun setelah Nabi wafat bertekuk lutut di hadapan para sahabat yang kiri-kiri, yang miskin-miskin. Red urungnya. Dengan kekayaan yang melimpah, Rom dan Persia, dua kerajaan besar. Nabi hanya apa? Gasin-gasin urungnya. Tapi mereka hidup penuh dengan keberkahan. Allah beri mereka yang berkah-berkah saja, Pak. Hana gebuka madum pintu rezeki. Tapi begitu kita lupa kepada Allah yang hari-hari mereka fikir perut tegak-tegak, Allah bukakan semua pintu halal haram kau makan. Yang hari ini menggejala itu. Orang kaya-kaya, Pak. Tanya orangnya tidak miskin. Tapi harta yang kita dapatkan itu tidak tahu itu halal atau haram. Paling tidak syubhat jika rata-rata dapat jauh. Dan Nabi mengatakan, "Fama waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram." Siapa yang makan syubhat, maka dia makan haram sudah. Pintu rezeki dibuka. Tapi persoalannya tidak yang baik. Tapi ketika kita ini dekat dengan Allah, mungkin rezekinya tidak banyak. Tapi semua yang datang berkah para hadirin berbahagia. Dengan rezekinya dapat jauh buraik daripada malam. Nyoranya saya kata dapat jauh buka, terus baju kata ngot tu. Haim dan umar pilih. Jadi tandanya tidak ada berkah saja. Hanya berkah saja. Jadi semua hidup dengan berbagai macam fasilitas, tapi kita tidak pernah merasa cukup. Dan Allah mengatakan, wa illam taf'al amla yadaka syughlan wa la sutu faqra, kata Nabi. Allah mengatakan dalam hadis lanjutan tadi, kalau sekiranya kamu ini tidak menyisihkan waktumu untukku, kata Allah, tidak menghambakan dirimu untukku, aku akan buat apa? Kedua tanganmu sibuk dan kamu tidak akan pernah rasa cukup. Yang akan terjadi jenuh tanya orang. Kita sibuk siang malam cari duit, tidak pernah tercukup. Walaupun kita sekarang sudah masuk pada negara apa? Upper middle. Jadi kita sudah masuk negara yang kita bukan lagi tergolong negara berkembang para hadirin. Kita sudah naiknya. Kita satu saja lagi sudah jadi negara maju ini. Per kapita kita sudah tinggi. Kita sudah ekonomi menengah ke atas. Yang kita Indonesia sudah masuk ke situ. Pendapatan kita sudah besar. Tapi apakah kita cukup? Tidak akan pernah cukup para hadirin. Bahkan karena rasa cukup di sini bukan di kantong, bukan di dompet, bukan di tabungan, tapi rasa cukupnya ini batin. Allah cabut rasa cukup, murjuta apa yang memiliar, triliun apa yang tidak akan pernah cukup. Yang problem. Tapi nekalan Nabi zaman, nekalan para sahabat, mereka tidak punya banyak. Mereka punya sedikit, tapi cukup. Persoalan keberkahan para hadirin. Jadi ini keajaiban, ini yang terjadi pada orang kalau dia betul-betul merdeka. Allah mungkin tidak beri banyak, tapi Allah beri mereka cukup. Allah berikan itu kepada Maryam. Tapi tidak sibuk. Hanya sibuk tak. Ini bukan berarti kemudian tidak perlu cari rezeki. Tapi don waktu yang lebih bengah merempok. Allah buat anda cukup, sudah cukup. Kasih. Lihut kita mengjak masjid, asar kita mengjak. Nah, buat deh. Walaupun memang tidak banyak, tapi ketika kita tidak merasa perlu banyak, kenapa rupanya? Nah, buat deh. Dan seterusnya. Nah, apalagi keajaiban yang terjadi ketika orang betul-betul merdeka daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, merdeka daripada semua makhluk, kalian Maryam. Apa lanjutan cerita Maryam para hadirin? Satu hari malaikat datang kepada Maryam. Melalui malaikat sudah azan, melalui malaikat apa kata Allah? Allah memberi berita gembira Maryam ini dia akan melahirkan seorang anak. Maryam tidak kawin, Pak. Bahkan ketika diberitakan itu dikatakan kaifa yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana aku bisa punya anak, aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Lihat keajaiban. Nya menyatakan betul-betul merdeka para hadirin. Menyatakan betul-betul dengan Allah. Keajaiban ini ada. Keajaiban ini ada. Tapi kita tanya ulangnya hantro bumoh nam gidang. Hana jelas tanya orangnya. Maka tidak pernah ada keajaiban. Tapi ketika orang betul-betul dia merdeka dan hidup dengan Allah, rezeki turun dari langit, perempuan tidak kawin punya anak, Pak. Yang keajaiban. Dan kita wajib percaya ini, bahwa kita punya namanya mukjizat, dan kita wajib percaya ada keajaiban itu. Dan inilah yang terjadi pada awal kemerdekaan kita para dan itu makna daripada atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bambu runcing melawan bedil-bedil itu para hadirin. Itu keajaiban. Menang nanggronya bambu runcing. Iban cara bambu runcing tepuh meriamnya. Tapi karena keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keajaiban karena pendahulu kita urang agama zaman. Nah, saya kira ini mungkin yang bisa kita sampaikan karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan paling tidak mengingatkan kita kembali tentang maksud ya, dan tujuan daripada
perjuangan kemerdekaan ini para hadirin berbahagia. Sekira demikian, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.